Jadi jangan sampai kita nggak punya cadangan, ya. Kita masukin semua di mana dengan ini kita hidup setiap hari, ya nggak bisa, Indra. Lalu perubahan sikap dan sudut pandang anak ketika anak sudah direnggut mentalnya, di hijack emosinya, seperti apa, Bu? Di hijack. Kalimat yang tepat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe. Bagi keluarga besar Zona Narsistik, terima kasih banyak sudah mendukung channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan hikmah, tapi dengan segala kerendahan hati juga saya tidak ingin menggurui atau mengajari karena pola asuh masing-masing itu berbeda. Saya hanya ingin membicarakan dari pengalaman saya sendiri. Baik, jadi pertanyaan tadi, sikap anak, perubahannya setelah diinjek. Ayahnya pergi. Dan setelah insiden yang kita bahas di podcast keempat, anak saya kan berantem ya dengan alasan yang tidak masuk akal. Oke. Setelah dia pergi, anak saya ada dalam kekacauan tentunya ya, karena ibaratnya kalau saya sepertikan bagi anak yang hidup 24 jam siang dan malam dengan orang tua, dan kasus saya tentu berbeda ya, karena anak saya kan tidak ketemu 6 tahun ya kan. Bagi anak yang tinggal bersama dengan orang tua tentunya prosesnya untuk dikeprek-keprek ini pelan-pelan. Nah, dalam kasus saya ini saya sepertikan ini ya, dalam kasus saya ini langsung paham kan? Dihancurkan, langsung terkejut, langsung tanpa persiapan itu ya. Nah, setelah itu lalu dalam kekacauan tersebut si ayah menginjek dengan iming-iming. Ya, bukan berarti dengan perkataan, nak kalau ngelakuin ini aku kasih ini, enggak ya. Manipulasi NPD itu sangat smooth ya, tidak terasa ya. Nah, jadi dalam setelah kepergiannya itu dia mencoba untuk membersihkan insiden tersebut dengan menyalahkan saya. Contoh, apakah itu ajaran ibumu seperti itu? Kamu kurang ajar, paham kan? Ya. Padahal kan dia yang ngomporin, paham nggak sih? Ya, saya nggak ada kaitannya dengan insiden tersebut, tapi NPD itu bisa memanipulasi sedemikian rupa bagaimana dia membersihkan tangannya, mencemerlangkan lagi image-nya. Oke? Nah, memang di sini krusialnya seorang NPD itu mengacaukan saat penyintas, saat korban itu dalam kekacauan. Dalam kekacauan kita nggak bisa berpikir jernih. Iya. Makanya tidak heran ini kaitannya bukan dengan inteligensi atau dengan gelar atau apapun ya. Ini manipulasi yang bisa masuk ke pihak manapun ya. Nah, kita bicara di sini, kita kerucutkan dulu ya. Bahasan kita ini kan keluarga ya. NPD itu kan banyak jenisnya. Jadi saya hanya bicara dari pengalaman saya sendiri. Oke. Dalam kekacauan tersebut ya, si anak lalu diinjek ya dengan percakapan melalui WhatsApp ya. Contoh, nah itu bukan salahku ya, didikan ibumu kok begitu ya,
oh jadi selama ini kamu tuh begitu ya, paham kan? Ya, terus dipenuhin, ngerti kan? Nah, saking penuhnya anak tidak siap mencerna, langsung diserang, paham kan? Iya. Langsung sampai penuh, ya. Setelah penuh, si anak itu sesak, paham nggak sih? Iya. Sesak, lalu dia berhasil anak memvalidasi semuanya, manipulasi dia. Nah, dalam keadaan kacau ini, dengan semua manipulasi yang sudah dia isi dalam mental anak itu, anak saya yang tidak pernah melakukan itu, ya, tiba-tiba Indah benci sama saya. Artinya di titik ini NPD sudah berhasil menjadikan anak sebagai suplainya. Saya merasa rohnya ayahnya itu ada di anak saya. Paham? Berarti setiap hari seperti melihat dia ya. Sikap anak itu toksik. Toksiknya dari mana? Ini loh. Ini yang menyebabkan toksik. Dengan kumpulan-kumpulan pengaruh-pengaruh negatif itu, ya. Nah, tiba-tiba anak saya kabur. Wow. Hebat Indra. Manipulasi NPD jangan disepelekan. Ya, karena secara halus dia mempengaruhi bagaimana pola pikir itu bisa belok. Ngerti kan? Iya. Paham. Setelah itu anak saya kabur. Dan bayangkan ayahnya sudah tidak ada di sini, jadi kaburnya kemana? Oh, ayahnya sudah pulang ke Jerman. Terus maksudnya untuk mempengaruhi anak itu bagaimana? Tentu ayahnya tidak mengira anak itu akan kabur dari rumah. Oke. Tapi anak saya sudah tidak kuat, ya. Ini apaan sih, gitu kan? Ya. Penuh dengan injek, ya, dengan narasi kebencian yang sedemikian rupa. Sehingga dia memutuskan untuk ya udah pergi. Nah, saya harus mengambil kesimpulan bahwa NPD itu tidak peduli, ya, siapa yang dijadikan alat. Targetnya adalah konsepnya kehancuran. Tetapi tentunya dalam hal ini dia ingin mengetes saya. Saya yang 18 tahun meladeni, masa sih begitu? Nggak percaya. Pasti masih ada setrum-setrum dikit ya, yang masih on, yang masih dicari titik lemahnya, ya, betul. yang masih nyala. Ya, anaknya kan disakiti begitu, ya, dengan maksud supaya mungkin ya, saya menghubungi dia, ibunya merespon, menginginkan ya? itu mungkin ya, supaya mungkin tapi saya dilakukan pancing. tidak? Saya tidak melakukan, ya, karena dia menginginkan mungkin saya marah, kenapa kok tega-teganya begitu, apa salah anak, bla 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 bla, inginnya, tapi saya tidak melakukan itu, Indra. Saya mengheningkan dulu pikiran saya, ya, ini penting, ini tips juga untuk orang yang sedang digodok, kalau bahasa itu bahasa Sunda ya, digodok. kalau bahasa Indonesianya apa? Direbus kali. Dididikkan ya. Jadi kalau lagi digodok itu kan kita harus tenangkan dulu. Perlukah saya membalas? Perlukah saya merespon? Kita jawab sendiri hasilnya. Nah itu ya. Nah, orang yang belum matang dalam hal NPD tentunya akan memberi reaksi yang justru akan memulai lagi drama baru. Ngerti nggak sih? Jadi untuk menghentikan kita memang harus membayar harga untuk tahan, ya. Tentu saya punya alasan untuk marah, saya punya alasan apa-apaan, ngerti nggak sih, ya. Tapi saya pikir saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya sudah berhasil kemarin dan saya harus berhasil sekarang. Jadi saya diam. Anak saya pergi dan kembali lagi. Setelah kembali, injek langsung terus
dilakukan, ya. Akan dibelikan kamera, akan dibelikan motor dan sebagainya, diiming-imingi, ya. Oke. Indra, kalau orang dalam kekacauan itu tidak bisa berpikir jernih. Betul, Tentunya betul. semua jadwal, semua Betul. acara, semua konsep. Ya, kita kan manusia itu punya rencana, ya. Besok akan begini, minggu depan akan begitu. Saya janjian sama apalah pokoknya, orang punya jadwal, ya. Nah, makanya kenapa orang yang hidup dengan NPD itu nggak bisa fokus dengan tujuannya sendiri, karena sibuk ngurusin hal-hal yang nggak penting. Nah, seperti halnya ini, anak saya jadi depresi, ya, jadi malas ketemu temen, ya kan, ya, main game, ya kan, ya, dia membius diri dengan membius pikiran, ya, nggak mau pusing, ya kan. Nah, dengan nggak mau pusing itu dia meresponi sangat toksik dengan saya, ya. Jutek, paham kan? Ya, jutek banget, ya. Wow, saya bilang, saya merasa ayahnya itu anak saya, paham gak sih? Jadi dia itu ada di sana gitu. Wow, saya sampai merinding nih. Wih, saya bilang gila, benar-benar. Wow. Jadi dalam kesempatan ini izinkan saya memberi tips, ya, bagi orang tua yang sudah mengetahui ciri-ciri NPD. Penting sekali, ya, beri edukasi setidaknya pada anak, ya, tentang edukasi apa itu NPD, ya. Jadi perlu sekali, ya, supaya si orang tua itu menuntun anak untuk menyediakan tempat cadangan, paham nggak? Ini untuk anak yang hidup dengan NPD, ya, harus memiliki cadangan, ya. Ini cadangan yang sehat, ini cadangan untuk sampah, paham nggak sih? Ini agak gila, ya, mungkin Indra bisa paham nggak sih maksud saya? Jadi kita ini harus mempunyai cadangan, ya, orang kita kedua yang silahkan mau diinjek kek, mau diapain kek, ya. Jadi ini tetapkan utuh, paham nggak? Ya, biarkan racun-racun itu masuk di yang kedua, ngerti nggak? Jadi kita punya cadangan, kita kalau ada punya ruang, satu, ada ruang. Kalau punya cadangan kita hancur, ya. Jadi kasih ruang, pencerahan terhadap anak itu. Berikan ini khusus untuk si NPD, paham nggak sih? Ini khusus untuk si NPD. Ya nggak apa-apa dimasukin sampai dijajal-jajal juga nggak apa-apa, paham nggak? Tapi ini tetap utuh. Dijajal-jajal itu bahasa apa, Ibu? Bahasa Sunda. Ini harus tetap utuh karena di sini ada cita-cita, di sini ada hobi, di sini ada masa depan. Ada masa depan, ada harapan. Ya, jangan terkontaminasi, makanya harus ada dua, paham nggak? Ya harus ada dua, paham kan? Ya. Jadi jangan sampai kita nggak punya cadangan, ya. Kita masukin semua di mana dengan ini kita hidup setiap hari, ya nggak bisa, Indra. Artinya jangan menelan mentah-mentah, begitu nggak? Ya udah cuekin aja, masukin aja nggak apa-apa, masukin sebanyak-banyaknya tiap hari, kayak ocehan-ocehan, nggak apa-apa. Ini khusus yang bukan diri kita, ngerti nggak sih? Yang diri kita ini tetap waras ini, jernih ini harus, ya. Nah, bahayanya kan kalau kita nggak punya cadangan, sehingga kita hidup dengan si toksik ini, hancur, kita nggak bisa konsentrasi, kita nggak bisa fokus, paham ya? Gitu, ya. Jadi dengan kekacauan ini si anak masih mencerna, ya kan? Dengan kata-kata yang apa-apaan ini segala macam lah, pokoknya nggak jelas gitu kan, ya. Kenapa begitu agresifnya mentoksiki, meracuni si anak, ya, supaya si anak tidak punya kesempatan untuk berpikir jernih, ngerti nggak sih? Artinya karena si ibu lagi, ya? ini kok tetap diam gitu loh. Iya. Kok si ibu ini kuat banget gitu, tetap diam gitu. Wih, kapan sih gitu kan, ya? Kok udah diginiin, udah digituin, diam terus. Diam, saya diam.
Saya karena padahal ingin itu selesai. anak itu titik lemahnya si korban sebenarnya, ya. Betul. Kalau sudah menyangkut anak, itu sudah titik lemahnya. Oh iya. Tapi saya berkomitmen, saya akan selesaikan sendiri. Oke. Saya akan selesaikan sendiri. Artinya Nah, bisa selesaikan dulu. sekarang kita bicara saat si anak itu toksik. Nah, ini menarik sekali nih untuk kita bahas. Bagaimana cara kita memperbaikinya? Oke. Menata ulang kembali. Nah, itu mungkin yang berat ya. Menata ulang kembali itu mungkin berat ya. Di sini memang para penyintas atau korban atau pasangan memang harus kerja keras. Kerja keras dalam artian apa? Mengorbankan waktu. Tukar prioritas yang penting sebelum insiden terjadi itu menjadi prioritas kedua. Paham nggak? Contoh, saya juga banyak hal-hal yang harus dikerjakan. Saya tinggalkan dulu. Paham nggak? Ya. Karena ibaratnya gini, Indra. Ini menarik sekali. Anggap aja kita di jalan tol. Ya. Anggap aja kita mau ke Sanur. Ya. Tapi kita belok ke Denpasar. Kan udah salah arah. Kan muter-muter lagi, ya kan? Muter-muter lagi, ya. Itu berapa lama kita udah waktu, ya kan? Hanya karena kita belok terlalu pagi. Nah, itu maksud saya, saat si anak dalam kebingungan, harus ada salah satu pihak yang mengimbangi keretakan tersebut. Artinya pihak yang waras, itu harus berhenti dulu. Nggak ada lagi yang lebih penting, ini prioritas saya. Sementara waktu aja. Jangan sampai kita salah belok, ngerti nggak? Karena anak itu sekarang ada di persimpangan. Paham kan? Bayangkan Indra, kalau si anak itu udah belok duluan, kita kan mencari-cari di mana dia. Paham kan? Ngerti nggak? Itu lebih sulit lagi. Jadi lebih baik berkorban untuk sementara waktu, tapi itu yang krusialnya. Ngerti nggak? Itu yang krusialnya. Betul. Ya? Makanya banyak anak yang jadi korban seperti itu. Telat. Ya. Ngerti nggak? Ya, dia ini narkoba, kemudian juga jadi berandalan lah, atau jadi itu tukang karena tawuran. momentumnya terlewat, Indra. Betul. Makanya saya sepertikan tadi di jalan tol, ya, kalau kita udah salah belok aja, nah di saat itu kan, kalau misalnya nih kita jalan di jalan tol, ya, jangan belok ke kiri, lurus, kan ya, harus setidaknya ada navigasi loh, segera. ada navigasi di saat krusial itu saja, ya. Bukan kita mengorbankan selamanya untuk itu prioritas. Kalau udah ada titik sembuhnya, baru kita kembali lagi ke prioritas kita. Paham nggak? Nah, itulah kerja keras bagi orang tua yang mengalami insiden-insiden dengan NPD seperti itu, ya. Kita harus lebih peka menilai, ya. Perubahan anak itu seperti misalnya kalau dideketin dia pergi, paham ya? Iya. Deketin pergi, ngejawab jutek, ya kan? Kalau kita minta sesuatu nggak dilakuin, itulah ciri-cirinya, ya. Sehingga si anak itu lebih banyak menyendiri, ya. Menyendiri itu jangan diabaikan. Menyendiri itu ada satu sebab. Lalu approachingnya gimana nih? Pendekatannya gimana? Jadi itulah gunanya kita mempunyai dua telinga, satu bibir. Ya. Di sini fungsinya. Lebih banyak mendengar daripada bicara. Paham, ya? Nah, caranya bagaimana? Anggap aja ini anak sudah retak. Ini saya bicara untuk pihak yang waras, ya. Artinya, maaf kalau saya gunakan kata waras, ya. Bukannya saya ingin mengatakan NPD tidak waras, ya. Itu adalah ranah psikologi, ya. Ranah yang kita sebut sebagai kelainan dan sebagainya. Tapi supaya lebih gampangnya kita sebut waras dan nggak waras aja, ya. Ya, dalam konteks ini tepat untuk dibilang nggak waras, ya. Anggap aja ini si anak yang sudah retak ini. Nah, ini saya ingin menyampaikan hanya dari pengalaman saya. Seperti yang saya bilang, saya tidak ada maksud untuk menggurui atau untuk apa, ya. Dengan segala kerendahan hati saya hanya ingin berbagi, ya. Jadi kita dalam hal ini harus selimuti si anak di momentum krusial itu, dengan penuh sabar. Gunakan dua telinga daripada ini. Paham? Jangan nasihati, jangan bentak, jangan kritik. Terima dulu. Kita harus maklumi kondisi anak itu.
kita harus ada dalam jiwa anak itu. Bagaimana kalau saya jadi dia, ngerti nggak? Bukan anak harus seperti aku, paham nggak sih? Nah, krusial ini kita harus selimuti dia. Tolong di ini apa? Di nanti kalau soal nempel nanti, ngerti nggak? Ya, kalau soal nempel itu nanti dengan waktu. Ya, yang penting ini jangan jatuh kemana-mana, ngerti nggak sih maksud saya? Kalau udah jatuh kemana-mana nanti nggak utuh, itu yang susahnya, ngerti nggak? Ya. Nah, setelah itu kita selimuti, ya, dengan perhatian, dengan banyak mendengarkan, ya, sabar, ya, sabar. Terus kita lebih menekan emosi juga, karena banyak juga hal-hal yang menyakitkan tentunya, ya. Dari cara sikap yang tidak biasa menjadi begitu gitu kan, kita kan nggak nerima dong, ya. Kok gini sih hasilnya gitu kan, ya. Apalagi kalau bukan dari tindakan kita sendiri, ya kan, ya. Nah, jadi kita harus lebih banyak mendengar, ya. Kita selimuti dengan kehangatan, kita selimuti dengan pengertian, ya. Ini lama-lama nempel, Indra, ya. Saya membutuhkan waktu 7 bulan, ya. Lama sekali, ya. 7 bulan, Indra, sampai anak saya mau lagi bicara dengan saya, ya. Anak saya mau lagi memeluk saya, ya. Itu pekerjaan yang luar biasa, ya, untuk mengembalikan itu, ya. Nah, sekarang kita bertanya, apakah NPD memikirkan itu? Enggak, ngerti kan, ya. Jadi hati-hati, ya, karena lebih baik menjaga daripada mengobati, ya. Ini dengan waktu saya balut, ya, saya sambung lagi, ya, saya sambung lagi. Ini kamera nggak kelihatan. Saya susun lagi, ya, saya susun lagi. Mungkin tidak seperti sebelumnya, ya, yang utuh, tapi setidaknya kita mengembalikan dengan satu pencerahan terhadap anak, ya. Tetapi hati-hati, ya, hati-hati, jangan sampai kita menjelekkan, ya. Artinya dengan bijak sekali, ya, kita harus lebih memfokuskan untuk apa yang anak itu ingini, ngerti nggak? Ya, jadi dalam hal ini kita harus bersikap sebagai teman, paham nggak? Ya, jangan dulu, simpan dulu sebagai orang tua, paham nggak? Ya, sebagai teman, ya. Ini sisi secara psikologis, ya. Orang kalau ngomong berhadapan begini sama orang kalau ngomong bersampingan begini beda. Ya. Beda, ya. Ya. Okay. Jadi dalam hal ini kita harus bersikap sama anak itu bukan jangan sebagai seorang otoriter, paham kan? Sebagai seorang yang kan anak itu lagi luka, ngerti nggak sih? Nah, bagaimana cara membalutnya itu? Bagaimana kita tidak frontal, ngerti nggak? Jangan frontal, karena si anak itu makin terkucil, makin kecil, paham kan? Ya. Jadi saya memakai cara untuk berdampingan, ngerti nggak? Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu itu, ada nggak? Coba bedakan, ya. Ngomong langsung begini, terus kalau menurut kamu gimana kalau gini, paham kan? Beda, ya, beda cara form apa, ya? Komunikasi. Komunikasi itu harus dirubah sedikit, ya. Sebagai teman, bagaimana kalau menurut kamu begini? Bagaimana kalau menurut kamu begini, begitu? Jadi apa dengan strategi, ya, bagaimana kita juga ingin mendengar lebih banyak mendengar, ya. Lebih banyak mendengar. Ya, lebih banyak mendengar. Kita ikuti dulu arusnya, ya. Kita ikuti apa arusnya, yang diinginkan, ya. Jadi itu cara yang bagaimana kita mengembalikan hal tersebut, dan ya, sebagai konsekuensi, ya, setelah anak saya tidak merespon, ya, karena
jawaban-jawaban singkat ya yang tidak memuaskan ya, maka hukumannya adalah memberhentikan semuanya, materi semuanya selesai hukuman ya. Jadi artinya apa gunanya? Tentu ini jadi tanggung jawab berat ya buat seorang korban, sebagai seorang ibu, karena harus membiayai semua. Betul. Tapi begini Indra ya, saya mengambil hikmah bahwa cepat atau lambat ya, kita harus menghargai diri kita sendiri ya, karena kita percaya bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan ya, Tuhan akan memberi jalan, itu saya percaya ya. Saya tidak ingin mengajarkan anak saya untuk menjual diri ya demi titik ya, karena toh pada akhirnya ketulusan dari NPD itu tidak ada. Saya jadi penasaran nih, di-spill dong ayahnya. Mungkin buat channel seperti ini kira-kira sebenarnya kalau dia lihat gimana ya? Apa ibu sebenarnya pengen dia melihat bahwa ibu memiliki channel ini? Saya nggak tahu ya, apakah dia menyadari ya. Tapi saya rasa sih NPD tidak akan pernah mengakui sampai mati. Tapi saya flashback ke belakang ya, ini sedikit flashback ke belakang ya, tentang pola asuh dari ayahnya anak-anak. Saya ingat sekarang ya, jadi memang kalau saya lihat ke belakang dan saya ingat-ingat, ibunya menganak emaskan, ayahnya menginferior, paham nggak? Ya. Jadi memang kepincangan dalam hal pola asuh antara up and down, ngerti nggak sih? Ya, itu yang membekas ya jadinya ya. Tapi saya bersyukur anak saya tidak hidup siang dan malam ya. Kehancuran ini sudah cukup ya. Dan saya juga doakan untuk semua yang masih hidup dengan tindakan NPD ya, tolong buat cadangan untuk semua sampah-sampah toksik, jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai teracuni ya. Masa depan itu penting ya, apa yang menjadi tujuan anak itu perlu didukung dan diberi pengertian, diberi kekuatan. Bagaimana caranya supaya kita memiliki satu kehangatan, itu penting ya, bukan soal uang ya, itu dulu ya, keakraban atau kehangatan di antara pihak di mana anak itu memiliki navigasi bahwa dunia ini ya masih ada yang waras gitu loh. Baik, menarik sekali. Kita sudah 5 episode ya membahas pengalaman ibu tentunya ya. Jadi semua yang kita bincangkan ini berdasarkan pengalaman yang luar biasa. 18 tahun baru menyadari bahwa suami adalah seorang yang memiliki kelainan narsistik ini. Ya. Saya juga perlu tambahkan pentingnya anak itu memiliki percaya diri. Itu lebih ringan untuk mencerna ya. Jadi kita harus endapkan dulu tadi yang udah diobok-obok itu. Kalau udah tenang, dia akan kembali, mereka akan kembali untuk menilai secara jelas. Secara jernih. Ya. Percaya diri bahwa tidak harus semua kita telan ya. Kita berhak untuk menjaga apa yang menjadi modal hidup ya, mental yang sehat. Betul. Tentu luar biasa ya buat seorang ibu di luar sana, mungkin bagaimana harus menata ulang kembali seperti yang ibu alami, hubungan dengan anak
terutama yang menjadi utama? Intinya Sabar. anak harus mempunyai pihak kedua sebagai dukungan, Ya. agar tidak melihat yang kanan negatif, yang kiri negatif, terus ya dia pasti loncat. Ya loncat kemana ya, itulah bahayanya ya. Jadi kita harus memberi harga juga dari pengorbanan waktu atau pengorbanan perhatian ya untuk waktu-waktu momentum yang krusial itu. Jadi jangan sampai anak rugi 2 kali ya. Saya juga mendengar dari banyak komentar gitu ya, sampai ada yang mengatakan saya seperti kelinci ya, seperti diperlakukan seperti apa ya. Please orang tua, kenapa anak yang disakiti? Benar nggak sih, kok anak gitu? Saya benar-benar heran ya dengan perlakuan NPD ini. Kok beraninya di dalam, kok beraninya sama orang yang tidak berdaya gitu. Ya memang tipenya seperti itu kan, mereka pengecut, betul tidak? Pecundang, pengecut. Kalau di luar mungkin dia keok ya. Betul. Anak ya, anak menjadi sasaran. Heran ya, bener. Ya. Heran. Dan ini anehnya kan tidak tersentuh oleh hukum ya. Bagaimana kita bisa membuktikan? Nggak bisa. Apa buktinya? Nggak bisa ya. Nanti mungkin dipikirnya ini masalah terlihat, keluarga atau apa ada, gitu ya. Nggak berdarah, nggak apa. Ini yang remuk di dalam. Ya, emosional kita, mental kita yang diobrak-abrik ya. Jadi ya tips untuk persiapan bila ada hal-hal yang memang tidak wajar, membingungkan dan merusak ya. Pihak yang waras harus berkolaborasi dengan anak. Ya. Tapi bukan untuk melawan ya, tapi kita harus bekali dengan edukasi bahwa yang ini yang paling penting ya, ini yang paling gampang sekali untuk sebagai bekal ya. NPD kalau lagi ngomong, anggap aja dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Itu teng abuse ya, teng menghina, teng apa gitu. Udah biarin dia lagi ngomong sama dirinya sendiri, itu paling mudah ya. Jadi kita nggak perlu habiskan energi untuk melawan, merespon, untuk menahan emosi. Anggap aja dia lagi ngobrol sama dirinya sendiri. Kan kebanyakan orang bisa tersulut emosi dong. Kalau diberikan reaksi yang menyakitkan hati, tentu pasti lawan bicara atau korban itu emosi dong tentunya. Saya bukan untuk nyepelekan juga, karena saya pernah ada di situasi itu ya. Iya betul. Ya, sebelum menyadari, betul tidak? Sekarang kan saya udah tahu, makanya saya bisa memberi apa itu cara ringannya ya. Ya kebetulan aja dia sebut nama kita, ngerti nggak? Ya anggap aja dia lagi ngomong tentang dirinya. Dia lagi bercakap-cakap dengan dirinya, cuman kebetulan dia sebut nama kita, sudah, ngerti nggak sih? Ya udah saya pinjemin nama saya, ya udah pakai, ngerti nggak sih? Tapi sekarang gimana kehidupan sekarang tanpa abuse-nya, tanpa serangannya, tanpa aman tenang saja sama anak, mungkin keluarga luar biasa. Tiap hari berjalan luar biasa seperti biasanya. Luar biasa ya, hidup tanpa toksik, hidup tanpa racun, bisa menikmati hidup tanpa apapun. Saya mendingan nggak punya duit daripada dicekoki dengan racun. Bener. Kalau soal rezeki ya Indra ya, kita percayalah ya, jangan sampai ada apa ya, ikatan-ikatan yang menjadikan satu sandera, ngerti kan? Disandera dengan supaya apa, ada alasan untuk mengurung gitu ya. No. Saya percaya ya bahwa semua itu memang diizinkan Tuhan untuk terjadi ya, dan kita perlu
meresponinya dengan baik, karena ujian ini tentunya Tuhan percaya bahwa kita kuat melewati. Hidup kita damai, hidup kita tenang, bahagia. Yang penting kita cari bisa lagi berkomunikasi. Bagi saya anak yang penting, yang lainnya bisa tersenyum, bisa ketawa-ketawa. Mungkin di podcast berikutnya nanti kita bisa ketawa-ketawa ya, jangan sampai tegang terus. Sebelum-sebelumnya kan tegang terus ngebahas narsistik. Terlalu banyak cerita, nggak tahu di mana mulainya, ya kan? Gitu. Ya, mungkin kita podcast ke depan dengan tema yang lain mengenai narsistik ini, atau mungkin kita ya nanti bisa disaksikan terus ya podcast kita ini. Mungkin ada tip terakhir atau mungkin pesan terakhir buat ini si para audiens nih. Sudah banyak banget tipsnya ya. Ikuti terus edukasi tentang narsistik, tidak ada salahnya untuk tahu ya, sehingga kita tidak memiliki satu kesalahpahaman atau gagal paham dalam merespon sesuatu hal yang tidak pantas kita respon. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Salam.